memiliki kepastian hidup itu adalah salah satu tanda seseorang menyadari betul bahwa dia ada dalam posisi sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Di dalam Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa kita sudah diposisikan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaanmu, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita imani, kita responi perkataan Tuhan Yesus ini, kita datang di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami sangat yakin perkataan Tuhan dia dan amin. Kalau kami datang dalam keadaan letih lesu berbeban berat, Tuhan akan memberi kelegaan. Kami hampiri Engkau, kami membutuhkan kelegaan dari-Mu, kami membutuhkan kekuatan, hikmat, dan pertolongan-Mu Bapa. Mari Engkau menjamah setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu yang akan memperbaharui hidup kami, yang akan mengarahkan dan membentuk hidup kami. Berbicaralah kepada kami, pertajam roh kami untuk bisa mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memiliki kepastian hidup itu adalah salah satu tanda seseorang menyadari betul bahwa dia ada dalam posisi sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Di dalam Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa kita sudah diposisikan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen tidak menyadari posisinya yang baru. Buktinya apa? Karena banyak orang Kristen tidak punya kepastian hidup. Mudah terombang-ambing dengan situasi dan keadaan. Mudah kompromi dengan dosa dan dunia ini. Mudah ditipu oleh iblis, diperdaya oleh iblis. Hidupnya tidak punya arah, hidupnya berantakan, hidupnya dalam kegelisahan senantiasa karena tidak memiliki kepastian hidup. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 35. Kita perhatikan bahwa di dalam Yesus Kristus, kita ini punya kepastian hidup. Saya bacakan, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara-saudara, kepastian hidup kita itu tidak bergantung kepada jabatan kita dalam perusahaan atau di masyarakat. Tidak bergantung juga apa yang mampu kita lakukan, termasuk pelayanan-pelayanan kita. Kepastian hidup itu tidak bergantung dengan uang kita, tidak bergantung dengan pekerjaan atau perusahaan kita. Kepastian hidup itu kita miliki dasarnya adalah karena Allah di pihak kita, karena Allah mengasihi kita, dan yang kita baca di ayat 35 tadi, karena hidup kita tidak akan terpisahkan dari kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Kepastian hidup kita karena kita yakin dan Alkitab memberi jaminan bahwa apapun yang kita alami, di situ disebutkan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau
pedang. Nah, kalau kita perhatikan lagi ayat 38, 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kepastian hidup kita karena kita ini tetap dikasih Tuhan apapun keadaan kita. Ketika ada situasi yang masalah, kita ditindas orang lain. Ketika kita dianiaya orang lain. Ketika kita alami kesesakan dalam hidup ini karena masalahnya begitu berat, begitu menyakitkan. Ketika kita mengalami kesulitan ekonomi sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita beli, apa yang harus kita makan. Kita menjadi kelaparan karena tidak mampu. Atau kita ada masalah, di situ diwakilkan ketelanjangan. Atau ada kuasa-kuasa roh jahat. Atau ada orang-orang tertentu yang punya kekuasaan ingin menindas kita, ingin melakukan sesuatu yang jahat. Apapun yang terjadi, yang kita alami, ada sebuah kepastian dalam hidup ini. Hidup kita tidak pernah terpisah dari kasih Allah. Kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita tetap menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Kita tetap menjadi orang-orang yang mendapatkan perhatian, pembelaan yang dari Tuhan. Itu yang terjadi. Ini sebuah kepastian. Kalau kita menaruh kepastian hidup kita pada uang kita bisa dicuri orang. Uang kita bisa habis. Kalau kepastian hidup kita dasarkan pada manusia, pada seseorang, pada orang tua kita, pada saudara kita, pada bos kita, orang bisa berubah hatinya. Orang bisa akhirnya menyingkirkan kita. Bahkan orang bisa mati, meninggalkan dunia ini, meninggalkan kita. Mereka tidak bisa memberi kepastian hidup penuh dalam hidup kita. Ada batasnya. Demikian juga kalau kita mendasarkan kepastian hidup kita itu jadi dari orang-orang yang punya kekuasaan. Dari bos di perusahaan kita, dari pimpinan atau lembaga di mana kita bekerja. Lewat apa yang kita kerjakan, kita berpikir ini memberi masa depan ini. Tetapi tidak ada kepastian. Karena apa? Perusahaan bisa bangkrut. Orang-orang yang punya otoritas, punya kekuasaan, itu bisa berubah, bisa bangkrut, bisa mati. Semuanya bisa berubah. Karena semuanya sementara dan fana. Kepastian hidup itu harus didasarkan pada sesuatu yang tidak bisa berubah. Sesuatu yang stabil, sesuatu yang permanen, sesuatu yang bernilai kekal. Siapa itu? Allah yang mengasihi kita. Siapa itu? Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Apa itu? Kasih-Nya yang tidak pernah berubah kepada kita. Apalagi kebenaran firman-Nya, janji-Nya yang tidak pernah Ia ingkari. Sesuatu yang pasti tidak pernah berubah, hanya dimiliki oleh pribadi Allah, Tuhan kita. Oleh sebab itu, taruh kepastian hidupmu pada pribadi Allah. Jangan kepada seseorang yang bisa berubah atau keadaan yang sifatnya sementara. Lewat hal ini kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kita menempati posisi yang sangat istimewa sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Ini menjadi tempat yang indah sekali dalam hidup. Karena inilah ciri orang yang lebih dari pemenang. Sebuah kesadaran rohani bahwa
saya orang yang dikasihi. Ada banyak orang di dunia ini tidak bahagia karena merasa tidak dikasihi. Karena menempatkan kepastian hidup untuk dikasihi, untuk menjadi istimewa, itu lewat orang tua. Begitu dia kecewa, marah, terluka dengan orang tuanya, dia jadi goncang, merasa tidak punya arti lagi hidupnya, tidak punya masa depannya, apalagi ketika orang tuanya membuang dia. Ada orang yang menaruh kepastian hidupnya pada pasangannya karena dia berpikir bahwa pasangannya sungguh-sungguh mengasihi dia seumur hidup, pasangannya hatinya tidak akan pernah berubah, pasti selalu mengasihi, nggak mungkin dia tidak mengasihi, tidak mungkin dia mengkhianati aku, tidak mungkin dia melupakan aku, tidak mungkin dia selingkuh. Tetapi fakta membuktikan begitu banyak pasangan yang hancur hati dan bahkan ada yang sampai bunuh diri karena merasa hidup ini sia-sia. Kenapa? Orang yang sangat dia sayangi ternyata mengkhianati dia dan menolak dia. Kalau kita mendasarkan kepastian hidup kita pada kepandaian kita, apakah kepandaian itu bisa menjawab? Apakah otak kita bisa mengurai semua permasalahan dan menyelesaikan semua masalah hidup kita? Ternyata tidak, ada batasnya. Jadi saudara-saudara, posisi sebagai orang yang dikasih Allah itu harus selalu kita imani, menjadi keyakinan iman kita, menjadi dasar kepastian hidup kita. Saya tetap dikasih Allah. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap dikasih Allah. Itu memberi kita sebuah kepastian menjalani hidup ini lebih mantap. Yang kedua, Allah mau membela kita. Salah satu masalah ketika orang merasa tidak dikasihi, dia merasa sendirian. Tidak ada orang yang membela, tidak ada orang yang mendukung dia untuk mengatasi masalah, untuk berjuang menyelesaikan masalahnya, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara, kepastian bahwa Allah hadir, menyertai dan membela kita, itu menjadi sebuah kepastian dalam hidup. Apapun yang terjadi, aku tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Allah menyertai aku. Kalau Allah menyertai aku, Dia akan membela aku. Dia akan menolong aku. Dia akan membuat aku bisa mengatasi masalah-masalah yang sedang aku hadapi. Aku tidak akan dikalahkan oleh masalah-masalahku. Aku tidak akan dikalahkan oleh godaan-godaan yang ingin menarik aku ke dalam dosa, karena Allah bersama dengan aku. Dia memberi kekuatan kepadaku dan aku punya posisi yang benar sebagai orang yang istimewa dikasih oleh Allah. Dan yang ketiga, karena kita dikasih oleh Allah, seharusnya kita juga mengasihi Allah. Relasi itu akan bertumbuh dengan baik kalau dua pihak itu saling mengasihi. Allah mengasihi kita, Allah di pihak kita. Seharusnya kita juga meresponi kasih Allah itu dengan tetap menghormati Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bagian penting dari kehidupan orang-orang yang lebih dari pemenang akan bersikap tegas terhadap dosa, akan melawan terus setiap tipu daya dan tekanan iblis yang menggoda dia untuk lakukan dosa. Karena kita tahu, untuk mengasihi aku, untuk menebus aku dari dosa, memberi aku kehidupan yang baru, memposisikan aku sebagai orang yang lebih dari pemenang, memberi aku kuasa menjadi anak-anak Allah, bayarannya adalah nyawa Yesus Kristus. Bagaimana mungkin aku berdosa kepada Allah, sementara kasih-Nya kepadaku begitu luar biasa. Bagaimana mungkin aku mengkhianati Allah, padahal Dia sudah setia membela aku. Bagaimana mungkin aku meninggalkan Tuhan,
Padahal dia begitu setia mengasihi aku. Kasihnya tidak pernah berakhir, tidak pernah padam, tidak pernah berkurang kepadaku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati dan meninggalkan dia? Sebuah komitmen yang seharusnya dimiliki orang-orang yang lebih dari pemenang. Bagaimana hidup saudara saat ini? Apakah saudara sedang dalam posisi sebagai orang yang mengasihi Allah dengan baik? Atau saudara sedang bergumul dengan dosamu, dengan pemberontakanmu? Saudara sedang bergumul dengan godaan-godaan untuk meninggalkan Tuhan, untuk tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Kembali datang kepada Dia. Nikmati kasih karunia pengampunannya. Dan tetap miliki kepastian hidup yang membuat saudara menatap masa depan, bahkan kekekalan dengan sebuah kepastian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami punya kepastian hidup. Bukan karena kami sempurna, bukan karena kami terlalu pintar, bukan karena kami punya banyak pengalaman, punya banyak harta dan uang, bukan karena ada orang-orang hebat yang mengelilingi kami, orang-orang yang selalu menolong kami. Itu semua bersifat sementara dan bisa berubah. Tetapi kepastian hidup kami ada dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Terima kasih karena kasih-Mu kepada kami tidak pernah berubah. Ini memberi kepastian kepada kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini mulai goncang imannya karena godaan dan tekanan aniaya atau karena tawaran-tawaran yang menggoda, sehingga mereka mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan Yesus dan berpindah ke yang lain. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kembali hatinya, Roh Kudus menjamah hatinya, supaya mereka kembali teguh beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi mereka. Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu kepada saudara-saudara yang merasa sendirian, ditolak oleh keluarganya, dicampakkan oleh pasangannya, merasa sendirian, kesepian, tidak punya siapa-siapa. Engkau nyatakan kehadiran-Mu. Kiranya Roh Kudus kembali menyadarkan mereka bahwa mereka sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka hormati, meninggalkan mereka, tetapi mereka tetap dikasihi dan Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan nyatakan penyertaan, pembelaan, dan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami yang sekarang dalam situasi yang kacau hidupnya, yang berantakan hidupnya. Biarlah mereka kembali merasakan, menikmati, dan diubahkan oleh kasih-Mu. Hati mereka kembali berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan. Sembuhkan yang terluka, pulihkan yang sedang alami berantakan dalam hidupnya, kacau balau dalam hidupnya. Kembalikan mereka pada keadaan yang semestinya sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika berikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8 dan 9, imani itu sungguh-sungguh menjadi hidup saudara. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman.
Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.